Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Odi Madani, NIM 210201100006 dengan mata kuliah patofisiologi materi cedera kematian sel dengan dosen pengampu Nurse Isnaniar Escap MCAP. A. Patofisiologi kerusakan dan kematian sel. Proses kerusakan sel diawali dengan terjadinya gangguan pada sistem di dalam sel. 4 sistem dalam sel yang mudah terpengaruhi akibat adanya cedera, yaitu yang pertama, membran sel. Keutuhan membran sel terganggu, akibatnya tugas membran sel untuk mempertahankan tekanan osmotik seluruh menurun. Yang kedua, mitokondria. Pembentukan energi berupa ATP melalui mekanisme respirasi aerob terganggu. Yang ketiga, retikulum endoplasma. Fungsinya mensintesa protein mengakami gangguan. Yang keempat, nukleus. Sebagai aparatus genetik, keutuhan nukleus terganggu dengan adanya cedera. Selanjutnya, sel yang mengalami cedera akan mengalami destruksi dan benar-benar dikatakan mati ditandai oleh dua fenomena. Yang pertama, ketidakmampuan memperbaiki fungsi mitokondria sehingga sel tidak dapat melakukan pembentukan ATP. Yang kedua, gangguan fungsi membran yang nyata sehingga terjadi penurunan fungsi membran yang luas. Akibatnya berbagai zat kimia yang ada dalam sel termasuk enzim masuk ke dalam sirkulasi darah sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Hal tersebut dapat diamati dari hasil pemeriksaan laboratorium seperti meningkatnya kadar SGOP, SGPT, dan LDH. Selanjutnya, perubahan yang terjadi dalam sel yang mati dapat diamati melalui yang pertama, perubahan mikroskopis, yang kedua, perubahan makroskopis, yang ketiga, perubahan kimia klinik. B. Jelas kerusakan dan kematian sel. Yang pertama, nekrotik adalah kematian sel yang terjadi akibat cedera yang dimiliki ciri adanya pembengkakan dan ruptur organel internal. Nekrosis yang terjadi pada sel akan menimbulkan efek klinis sebagai berikut. Yang pertama, fungsi abnormal. Contoh, sel otot jantung yang mengalami nekrosis meskipun tidak luas akan menyebabkan efek klinis pada hemodinamika. Yang kedua, infeksi bakteri. Perubahan bakteri akan dapat mudah terjadi pada daerah sel yang mengalami nekrotik dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Yang ketiga, efek sistemik sel. Saat sel mengalami nekrosis, maka sel tersebut akan melepaskan zat pirogen. 2. Apoptosis adalah salah satu jenis mekanisme biologi kematian sel dan yang terprogram. Apoptosis digunakan oleh tubuh untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan. Apoptosis berlangsung seumur hidup dan bersifat menguntungkan bagi tubuh, berbeda dengan nekrosis bersifat akut dan tidak berprogram. Apoptosis disebut juga kematian sel terprogram yang terjadi secara terpisah sendiri-sendiri, sedangkan nekrosis yaitu kematian sel yang melibatkan sekelompok sel. Apoptosis merupakan mekanisme kematian sel terprogram memiliki dua faktor penyebabnya sebagai berikut. A. Penyebab fisiologi. Yang pertama, penghapusan sel dalam populasi sel yang mengadakan profilasi. Yang kedua, destruksi sel selama embriogenesis. Yang ketiga, penghapusan limfosit suareaktif yang berpotensi berbahaya. B. Penyebab patologi. Yang pertama, kematian sel tumor. Yang kedua, atrofi patologi organ tertentu obstruksi saluran. Yang ketiga, kematian sel karena infeksi virus tertentu seperti misalnya hepatitis. Gambaran morfologi apoptosis dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengeriputan sel. Yang kedua, fragmentasi kromatin. Yang ketiga, pembentukan lepu pada sel. Yang keempat, fagositosis
benda oleh sel sehat di dekatnya. Sedangkan secara biokimia, maka ciri biokimia apoptosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemecahan protein dilakukan oleh enzim protease yang dinamakan caspase. Enzim ini dapat mengaktifkan DNA sel untuk memecah DNA dalam nukleus. Yang kedua, pemecahan DNA untuk internukleosomal menjadi fragmen-fragmen. Yang ketiga, perubahan pada membran plasma memungkinkan sel yang mengalami apoptosis dikenalin untuk difagositosis. Mekanisme apoptosis terdiri dari 4 bagian yang saling terpisah. Yang pertama, signaling. Apoptosis dapat dipicu dengan berbagai sinyal yang terprogram intrinsik. Yang kedua, kontrol dan integrasi. Apoptosis dapat mengontrol dan mengintegrasikan kematian sel melalui protein spesifik yang menghubungkan sinyal kematian sel dan waktu kematian sel. Yang ketiga, eksekusi. Apoptosis ditandai dengan pemecahan protein yang menjadi awal kejadian bunuh diri sel. Kemudian perubahan protein sitoplasma sehingga lebih mudah larut serta pemecah DNA. Selama apoptosis, sel memicu proses yang memungkinkan dirinya bunuh diri. Dalam proses ini, pertama sel akan mengalami pengurangan ukuran yang selanjutnya diikuti dengan kerusakan komponen seluler. Beberapa jenis kanker tetap bertahan sebagai akibat dari ketidakmampuan sel untuk melakukan apoptosis, seperti virus tumor mengubah sel dengan memproduksi protein yang dapat menghentikan proses apoptosis. Contohnya, kanker akibat virus yaitu virus papilo yang dikaitkan dengan kanker serviks. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.